mengandalkan dari tampilan ya, dengan macam-macam warna-warni indikator yang ada. Tetapi pada kenyataannya kita sulit untuk konsisten. Karena hanya menang di gebyarnya, hanya menang di tampilan. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat ketemu di kesempatan hari ini, malam hari ini. Mudah-mudahan sehat semuanya. Kalau malam hari ini kita akan mengawali materi yang basic bagi teman-teman yang baru masuk, bagi teman-teman yang baru bergabung dan tentu baru memulai usaha trading. Ya, perhatikan baik-baik karena kita akan mulai dari yang paling basic. Kemudian teman-teman yang sudah mulai memahami, ya tidak ada salahnya untuk menyimak kembali. Siapa tahu ada informasi yang belum tersampaikan, ada ilmu yang belum kita dapatkan, apakah itu karena kita tidak ikut atau mungkin kita lupa dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan malam hari ini bisa menjadi lebih baik, tentu untuk memperbaiki kualitas trading kita. Khususnya keluarga Wijaya Trading, mudah-mudahan semuanya bisa memahami dengan baik dan tentu nanti ke depan bisa profit dengan konsisten. Ya, langsung pada materi karena kita sudah rata-rata di antara kita sudah banyak mencoba, banyak praktek, bahkan ada yang sudah pakai real account meskipun masih jatuh bangun. Ada beberapa yang harus difahami oleh teman-teman semuanya, khususnya yang baru memulai trading. Yang pertama harus tahu konsep dan mindset. Konsep dasar dari trading adalah tentu kita harus pahami trading itu artinya jual dan beli atau tukar menukar. Maka pahami yang pertama jual belinya dulu atau tukar menukarnya. Ya, jangan difahami sebagai satu permainan, jangan difahami sebagai satu perjudian, tapi ini adalah satu bentuk bisnis jual beli, bisnis tukar menukar. Sehingga ketika kita sudah terbentuk konsep kita, ini adalah konsep dagang, maka konsep dagang adalah bagaimana supaya kita membeli dengan harga murah, menjual dengan harga yang tinggi. Membeli dengan harga yang murah, menjual dengan harga yang tinggi. Ketika harga di atas, kita menjual. Ketika harga di atas, kita menjual. Ketika harga di bawah, kita membeli. Ini adalah konsep utamanya. Masalahnya kapan kondisi pasar itu ketika di atas? Kapan kondisi pasar ketika di bawah? Ya, nanti ada banyak aspek yang harus kita pahami. Di antaranya adalah ada struktur candle, ada tren, ada support resisten, ada area koreksi dan sebagainya. Nanti ketika masuk di wilayah teknikal kita baru membahasnya. Kemudian mindset kita harus bentuk dulu. Mindset dalam trading itu harus dibentuk sedemikian rupa sehingga tidak salah di dalam kita menerapkan. Apa mindsetnya? Mindsetnya tentu selalu berproses, selalu mengikuti proses yang ada. Ya, bukan hanya kita fokus pada profit. Memang tujuan utama kita adalah profit. Tetapi kalau kita langsung tertuju pada profit, maka proses tidak akan kita mau jalani. Kalau yang ada di kepala kita hanya profit, hanya keuntungan, keuntungan, dan keuntungan, maka kita akan lupa dengan namanya proses. Untuk bisa mencapai satu profit yang konsisten, maka melalui proses. Tidak ada yang serta-merta, tidak ada yang bisa tiba-tiba kita bisa menghasilkan profit yang konsisten terus-menerus. Kalaupun bisa profit dengan besar, kalaupun bisa profit yang tinggi, yang banyak, itu pun hanya bersifat beruntung atau hanya istilahnya masih sesuai dengan yang ada di pasar. Pasar masih bersahabat dengan kita. Ya.
belum menemukan ketika kondisi pasar yang ekstrim, kita sudah melakukan analisis yang sangat banyak, yang sangat lengkap, pada kenyataannya tetap berbalik. Maka kalau kita tidak fokus pada prosesnya, hanya fokus pada profit, terlena dengan prosesnya. Sehingga yang kita cari adalah yang paling valid apa. Bahkan tiap hari ada yang bertanya, Pak, saya kasih pola candle yang paling valid. Pak, saya minta petunjuk bagaimana membaca arah pasar yang akurat. Pak, saya minta tolong eh, berikan saya materi yang bisa profit dan sebagainya. Pertanyaan ini selalu berulang-ulang dan masuk di catatan kita. Sehingga ini perlu saya sampaikan bahwa untuk mendapatkan profit yang konsisten adalah melalui satu proses. Maka ketika kita mau trading, fokus dulu ke prosesnya. Ya, ibaratnya kita menjalani satu pekerjaan, fokus pada pekerjaan dulu. Maksimalkan kerjaan itu. Kalau kita fokus pada satu bisnis, maka fokuslah ke bisnis, jalani dengan baik, ikuti ritme yang ada. Maka suatu saat keuntungan, profit akan menyertai kita. Suatu saat kalau kita bekerja dengan tekun, suatu saat kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, maka tentu orang yang menilai kerjaan kita, maka dia akan memberikan penghargaan pada kita. Kalau kita pada perusahaan, kita bekerja dengan baik, menjalankan dengan baik apa yang kita kerjakan, maka dengan sendirinya gaji akan dinaikkan. Nah, kita kembali ke konsep trading, ke mindset trading, ya. Jangan hanya fokus pada profitnya, tapi fokus pada prosesnya. Prosesnya seperti apa? Ya, prosesnya ini yang panjang. Harus melalui satu pemahaman, harus satu penelitian, harus melakukan satu kesabaran. Apa yang harus kita jalani dalam proses? Ya tentu harus tahu tekniknya. Kemudian bisa kontrol emosi. Kemudian apalagi? Disiplin. Disiplin dengan sistem yang kita pakai. Ketika kita sudah menemukan teknik yang cocok, teknik yang nyaman, maka gunakan. Jalankan saja terus-menerus begitu. Ketika ada yang kurang benar, ketika ada yang salah, perbaiki. Ketika ada yang salah, perbaiki. Kemudian jangan lupa untuk selalu kontrol emosi. Ya, ini yang menyesatkan kita, yang menjerumuskan kita adalah emosi. Ya, karena kita tidak bisa mengendalikan, maka meskipun kita sudah profit banyak, masih berpeluang akan habis karena kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Termasuk kedisiplinan di dalam menerapkan sistem trading yang kita gunakan nanti. Nomor satu, fokus pada prosesnya saja, ya, karena profit itu selalu mengikuti. Yang berikutnya, mindset yang kedua, jangan jadi peramal. Ya, kita selalu menyampaikan berulang kali, jangan jadi peramal. Ya, seorang analisis, seorang trader harus betul-betul mampu membaca perkembangan, mampu melihat situasi, dan selalu banyak belajar dari keadaan. Ya, selalu banyak belajar dari pengalaman. Ketika yang kemarin kita lakukan selalu salah, maka cobalah untuk cara lain yang tentu bisa lebih baik. Artinya selalu melakukan koreksi, selalu membuka diri untuk menyadari kesalahan kita, menyadari kekurangan kita, sehingga terus dan terus kita update. Kita selalu ajar, kita selalu mengikuti dinamika yang ada. Jangan jadi peramal, tapi jadilah yang selalu adjustable atau selalu update mengikuti dinamika yang ada. Ketika pasarnya sudah berbalik, ya, ketika kita analisa buy, pasarnya naik sebentar tapi turunnya kuat, maka yang kita lakukan adalah mengikuti dinamika yang ada, segera selesaikan transaksi yang berlawanan dengan arah tren. Ya, jangan jadi peramal. Oh, nanti sampai di sana, sampai di sana, sampai di sana, sampai di sana. Ya, ketika tidak mencapai, kemudian turun jauh, masih bersikukuh. Oh, sebentar lagi juga naik. Nanti bentar lagi sampai ke sini. Nanti bentar lagi naik ke sana.
Ya, ini kita berarti bersikukuh dengan pendirian kita. Ya, sudah kondisi market sudah berbalik jauh, meninggalkan yang sudah kita eh, rencanakan, masih saja bersikukuh dengan pendiriannya. Ini tentu akan membahayakan kita dan sulit untuk nanti kita bertahan dalam kondisi seperti ini. Ya, seorang trader yang betul-betul bertahan lama, seorang trader yang betul-betul mampu bertahan atau survive, itu bukan trader yang selalu valid dalam analisa, bukan selalu trader yang selalu pas di dalam analisa, tetapi dia selalu banyak belajar dari kesalahan. Selalu banyak belajar dari kesalahan dan memperbaiki. Ya, silakan dibuka banyak referensi, termasuk banyak catatan dari trader dunia sekelas George Soros. Ya, mungkin teman-teman banyak mendengar, silakan di browsing di sana apa yang pernah disampaikan, meskipun dia pernah mengguncang ekonomi dunia di tahun 1998-an, 97-98 mungkin ya, sekitaran itu, yang bisa merugikan Bank Inggris miliaran dolar, itu pun tidak bisa diulang kembali. Meskipun pernah mengguncang ekonomi dunia, tetapi tidak bisa diulang kembali. Ya, tetap yang disampaikan bukanlah prediksi yang valid, bukanlah perkiraan yang mutlak, tetapi hanya mencari probabilitas atau membaca probabilitas. Probabilitas ini kemungkinan terbesarnya, ya, arahnya kemana. Tetapi selalu belajar banyak, ya, selalu bersedia untuk memperbaiki, ya, selalu bersedia untuk memperbaiki kesalahan. Bukan analisanya valid, bukan analisanya yang pas atau akurat, ya, membaca probabilitas ini yang paling mendekati, namun demikian selalu bersedia memperbaiki kesalahan, bukan mempertahankan kemauan sendiri, bukan mempertahankan sikap sendiri dan prinsip sendiri, tapi selalu memperbaiki kesalahan, mengikuti kondisi terbaru, mengikuti dinamika yang ada. Ini yang perlu harus kita catat. Ya, sehingga jangan merasa lebih, jangan merasa pinter, jangan merasa lebih. Karena pasar tidak pernah bisa ditebak, pasar tidak pernah bisa dianalisa secara mutlak. Semuanya hanyalah probabilitas, kemungkinan terbesarnya. Namun demikian, ketika sudah kita analisa dengan maksimum masih berbalik, masih tidak sesuai, maka satu-satunya jalan adalah memperbaiki kesalahan. Evaluasi, reanalisa, kemudian kita ngikuti kondisi yang sedang tren. Ini yang paling penting buat jadi catatan kita. Bukan menunggu dan berdoa. Ketika salah, yang kita lakukan salah, ya, kita analisa baik, ternyata turun. Analisa kita baik, ternyata turun kuat. Masih bersikukuh mempertahankan. Berdoa dan berdoa. Dan masih di dalam hati masih bertahan. Nanti sebentar lagi naik, ntar lagi naik, ntar lagi naik, dan seterusnya. Maka ini namanya tidak mau menerima kesalahan, tidak mau memperbaiki kesalahan, merasa sudah hebat karena mungkin hari-hari sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya yang dianalisakan tepat, yang dianalisakan selalu tepat. Oh, kemarin pas begini, ada doji begini, kemudian ada ekor, setelah ada ekor kemudian ada candle merah di sana, itu pasti turun. Masih saja mengikuti gaya lama atau teknik lama yang kemarin dipakai valid, yang dipakai selalu pas.
Kenyataannya sekarang begitu kondisi seperti ini, marketnya bukan turun, naiknya kuat sekali. Dan kuat itu ketika sudah betul-betul kuat lagi, naik lagi, masih bertahan karena yakin pola ini ada doji di sana, ada konfirmator di sana. Masih yakin dengan dalil yang ada. Hanya karena pengalaman yang lalu selalu valid dan selalu valid. Inilah yang menjebak kita nanti ke dalam satu pola pikir yang sempit nanti di sana. Menganggap satu pola itu menjadi yang tepat. Padahal belum tentu di kondisi yang sekarang akan terulang kembali. Bisa saja nanti bergerak sebentar kemudian naiknya jauh lebih kuat. Dan kondisi seperti ini sering terjadi. Ada lagi misalkan begini, trennya sudah turun panjang, sudah turun, kelihatan turun panjang, tidak ada perlawanan, masih saja dilawan buy. Sudah tahu tidak ada petunjuk naik, dilawan dengan buy. Hanya karena oh ini sudah panjang ini, hanya karena melihat RSI di sana sudah berada di ujung begini. Ya, mungkin sudah di ujung begini. Menganggap ini sudah di ujung, maka di ujung bawah maksud saya. RSI-nya begini. Nah, sudah menyentuh garis yang di bawah. Maka ini titik jenuhnya. Ambil posisi buy tanpa membaca trigger yang terdekat yang lebih mendukung. Ya, hanya melihat dari kondisi RSI. Kemudian kenyataannya apa? Naik sebentar, ya, belum sempat di close, ini sudah profit, tapi masih sok jagoan, artinya sok meramalkan sampai di atas nanti. Padahal kekuatannya tidak ada, kekuatan pendukung tidak ada. Wah, kelihatan naik begini sudah profit, dibiarkan. Plus $100, dibiarkan. Masih kurang karena oh ini yakin, karena kalau seperti ini kemarin-kemarin saya naik. Maka ketika masih profit menunggu sampai 200 atau menunggu sampai 500. Masih kurang. Ternyata begitu sampai $200 ini tidak naik lagi, turun. Makin turun jadi 150 ditahan lagi, entar lagi naik lagi kok. Turun lagi jadi 100 dibiarkan lagi, turun lagi jadi 50 biarkan lagi. Akhirnya jadi minus 50. Begitu sudah tolakan yang kuat, sudah membentuk warna merah, tidak sadar kalau ini hanya koreksi. Karena hanya berpegang pada prinsip satu pandangan yang sempit tadi. Sehingga begitu sudah mulai merah, tambah merah lagi, tambah dalam lagi. Berikutnya begitu ganti candle, tambah dalam lagi, bahkan bisa masih 1000 pip lagi. Inilah yang sering kita MC di sana. Karena melawan arus yang pertama. Yang kedua tidak mau koreksi. Yang ketiga tidak mau menerima atau mengambil rezeki yang ada. Ini harus kita tanamkan, mindset seperti ini harus kita tanamkan dulu di awal. Biar nanti tidak terjerumus di dalam mengikuti pola candle, di dalam mengikuti pergerakan demi candle demi candle yang ada. Kalau kita punya prinsip, kita selalu terbuka, ya tentu akan jauh lebih baik demi kondisi kita, demi mempertahankan profit kita. Ya, bukan mempertahankan ego kita, tapi mempertahankan kondisi profit kita. Karena bertahan dengan profit dalam jangka waktu yang panjang itu lebih sulit daripada kita mendapatkan profit yang besar. Kalau mendapatkan profit besar bisa saja terjadi 1-2 kali. Ya mungkin kalau banyak di share, di screenshot, mungkin di grup luaran sana, ya selalu di screenshot yang besar-besar profitnya. Hanya dalam waktu 5 menit profit $5.000. Dalam waktu 5 menit $5.000. Ini kalau tidak beruntung berarti buntung nanti. Karena 5 menit dapat $5.000. Ya. Nah, saya tidak mau teman-teman terkecoh dengan propaganda seperti ini, dengan iming-iming seperti ini. Lihat yang rasional, yang logis, yang kita bisa nalar dengan kemampuan kita. Kalau kita belum mampu sampai ke sana, jangan diikuti. Berikutnya, cari atau temukan
teknik yang simple. Karena yang simple itu sangat powerful ya. Karena yang simple ini bisa powerful ya, berkekuatan yang luar biasa. Ya, jangan hanya mengandalkan dari tampilan ya dengan macam-macam warna-warni indikator yang ada. Tetapi pada kenyataannya kita sulit untuk konsisten. Karena hanya menang di gebyarnya, hanya menang di tampilan, pada akhirnya sulit kita menemukan titik entry-nya, sulit menemukan konsisten dalam profit kita. Lebih baik kita yang simple, sederhana, tetapi bisa konsisten di sana. Itu jauh lebih baik. Karena yang simple itu tentu mempermudah gerak kita, ya, mengurangi tenaga kita. Ya, mudah-mudahan ini bisa difahami sebelum kita masuk di materi. Sebenarnya dalam trading ini cuma ada beberapa yang harus kita pahami. Yang pertama yang menjadi kunci sebenarnya adalah risk management. Risk management. Kemudian apalagi cuma ini, sama teknikalnya. Ya, teknikal ini paling ada trend, ada support resisten, kemudian price action-nya. Ya, price action ini pergerakan harga yang terjadi dan historinya, bukan pola candle, bukan hanya pola-pola candle, tapi semua pergerakan harga termasuk hari ini, saat ini, dan histori yang ada. Secara umum cuma ini aja sebenarnya. Apalagi yang dicari? Kendalikan manajemen risikonya, fahami tren, kenali support resisten, kemudian fahami bagaimana membaca pergerakan dari candlestick price action-nya. Kalau ini sudah kita kuasai dengan baik, profit itu mudah sekali kok. Kenapa kita bisa ngomong begini? Karena kita sudah menjadi pelaku. Ya, kita sudah mengalami bertahun-tahun dari sekian banyak prosesnya, dari sekian banyak liku-likunya. Ternyata kalau kita tahu yang sederhana itu, gampang kita dapat profitnya. Artinya mudah di sini apa? Mudah itu yang tentu realistis. Realistis yang bagaimana? Realistis sesuaikan dengan kemampuan. Kalau belum menguasai, kemudian tiba-tiba kita satu hari cari 10%, itu halusinasi, khayal, mimpi. Ya, kalaupun bisa itu faktor keberuntungan. Saya pengen tahu yang bisa 10% konsisten tiap hari. Ya, tanpa pengalaman yang panjang, hanya belajar sebentar atau ikut-ikutan, kemudian ngambil 10% per hari. Ya, paling bertahan 3 bulan. Kalaupun bisa bertahan 3 bulan luar biasa. Setelah itu habis lagi. Ya, bukan kita ini tidak yakin atau tidak percaya dengan kemampuan teman-teman. Karena kita sudah pengalaman panjang, jatuh bangunnya trading itu seperti apa, faham betul untuk mencapai titik ke sana itu sulitnya minta ampun. Jangankan 10%, untuk bertahan 2% saja, kalau kita tidak tahu tekniknya, tidak tahu ilmunya, sulit sekali. Maka kalau yang disampaikan mungkin di luaran sana ya iklan-iklan macam-macam, apalagi yang 20%, ini omong kosong semuanya kalau ada yang seperti ini. Kalau ada yang menawarkan mereka seperti ini, per bulan seperti ini, omong kosong. Jangan percaya dan jangan tertarik untuk investasi yang model-model seperti ini. 10% ini berat sekali. Jangankan 10%, 2% ini sekali lagi, kalau kita belum memahami, sulitnya minta ampun. Tetapi kalau sudah menemukan, ya tentu tekniknya sudah menemukan, pengalamannya sudah panjang, sudah tahu seluk-beluknya, sudah tahu karakternya, ya kalau cuma 2% ini kaki satu jalannya kalau sudah tahu. Inkling bahasanya, atau karena terlalu mudah sekali. Ini bisnis trading ini bedanya begitu. Bisa mendapatkan dengan cepat sekali. Maka penawaran juga sana sini banyak dimanfaatkan untuk membuka investasi. Ya, orang tergiur karena trading ini selalu orang beranggapan susah. Ketika mencoba dengan real account hancur. Ketika mencoba lagi habis lagi. Maka ini dimanfaatkan mereka-mereka yang cari keuntungan, buka investasi. Memberikan iming-iming 20%. Siapa tidak tertarik seperti ini? Modal nanti kembali.
profit 20% setiap bulan. Siapa enggak tertarik tanpa harus kerja? Kalau ada yang model seperti ini, saya pun juga mau. Pokoknya bertahan terus ya. Kemudian modal kembalikan. Saya pun mau seperti ini. Makanya yang model-model seperti ini paling nanti bertahan beberapa bulan hilang orangnya. Ya, karena sulitnya mendapatkan konsisten yang 20%. Apalagi track recordnya tidak jelas. Kemampuannya seperti apa tidak jelas, tradingnya seperti apa tidak jelas semuanya. Tekniknya bagaimana tidak jelas. Kita tahu-taunya ditawari profitnya sekian, nanti ada screenshot dari pembayaran sekian-sekian. Oh, banyak sekali modelnya. Ya, kembali lagi lebih baik kita belajar banyak, fahami ya, risk management, trend, support resisten dan price action-nya. Nah, kemudian berapa kira-kira nanti yang wajar itu?